tahukah kita hak asasi manusia yang akan diputuskan 2025 itu adalah hak asasi yang tidak lagi bicara perbudakan, nggak lagi bicara tentang pekerjaan anak, nggak bicara lagi tentang pemerataan, dan tidak lagi bicara kerja paksa. Hak asasi manusia di tahun 2005 mengajak kita untuk mengatakan bahwa di New York akan di-stated di sana, hak asasi manusia adalah hak mendapatkan akses internet. Di Wamena, ketika rakyat Wamena di ketinggian 1.600 dan dingin di sana, aqua seharga 80.000, bensin seharga 120.000, dan bila di sana tidak ada internet, maka dikatakan siapapun presidennya telah melanggar hak asasi manusia. Dan bila logika yang pertama ini saya sampaikan, maka terasa sekali global mindset saya akan menghantarkan kampus ini pada titik al-yadul ulya. Sayang kalau nggak direkam kan? Nah, tapi nggak apa-apa, sudah 1-2 mulai merekamnya. Mengapa ini penting? Dulu yang diserang fisik, kerja paksa, ya, wanita suruh di rumah. Islam mengajari kalau kau mau dapat surga, wanita di rumah, benar? Kerja wanita diurus sama orang-orang yang nggak Islami. Nah ini MPP, UMPP, Universitas Muhammadiyah Pekajangan di Pekalongan, gabungan dari banyak sumber berdiri hari ini. Kalau pahami global issues ini atau konstelasi internasional ini, maka kampus ini adalah pusat akses bagi desa Pekajangan. Benar kan? Saya ke desa ya? Tadi Mas Bambang cerita bahwa kenapa Mas DPC Pekalongan ini yang paling kaya dibanding Muhammadiyah, DPC di seluruh Indonesia. Artinya di tahun PCM. Artinya di tahun 50-an Pekajangan telah mencatatkan kualitas manusia unggul itu lahir di sini. Ini kan 70 tahun kemudian Anda harus siapkan 100 tahun dapat apa Muhammadiyah. Nah, kampus adalah kilometer nol, panjenengan studio, guru-guru kami semua menjemputnya. Maka syarat pertama untuk menjemputnya adalah jangan UMPP ini belajar dari tempat terbaik. Kalau panjenengan benchmark ke sana karena cari best practice desa sampai. Yang dibutuhkan kampus ini adalah belajar next process. Asik. Kalau antum, al-ustadz, al-mukarram, al-hajj di kampus terbaik ini Anda belajar tentang best practice, maka Anda akan kehilangan cara kalau ada masalah dari proses itu. Kalau yang dipelajari next proses, maka Anda adalah bagian dari proses itu, bersama-sama bergulir untuk menemukan outcome platform baru yang terbaik. Nah, ketika bicara next proses, yang dibutuhkan adalah akses. Connectability, kemampuan terkonek adalah cara kita untuk menatap masa depan bagi anak-anak kita di kampus ini. Iya, jaringan. Asik banget. Jaringan. Dia kembali ke mama nih. Tadi yang ngomong kayak kemasukan arwah kali ya. Ajib ya. Angel. Nek sing isinan Joko, isinan omah, si ono setengah jam lagi mendengar sisanya ono dagingnya juga. Sehingga ketika akses tadi untuk menjawab next proses tadi, maka jangan beranggapan. Sekali lagi, dosen, guru, mahasiswa jangan beranggapan nilai yang tinggi adalah ukurannya.
pintar ada batasnya, bodoh tambah batas, kaya ada batasnya, miskin tambah batas. Mahasiswa kita, talent-talent kita, anak-anak kita, kalau memahami dua silogisme ini, dia akan dihadirkan pada talent yang selesai dengan dirinya. Talent yang selesai dengan dirinya adalah dia tidak taruh namanya di atas karya-karyanya. Dia tidak taruh harkatnya di atas karya-karyanya. Karena suatu hari nanti, anak-anaknya, murid-muridnya, leader-leadernya akan taruh namamu di atas karya-karyanya. Buat tepuk tangan gitu. Ya, ngomong saya. Masya Allah. Inilah yang membuat saya kangen datang ke Pekalongan. Tidak mudah ngomong seperti ini kepada rakyat Pekalongan. Karena rakyat Pekalongan segala sesuatunya tahu. Everybody boss. Ngertinan. Kerumungan. Orang umum busung. Apa yang terjadi dari platform diskusi hari ini? Kita hari ini diminta untuk menemukan cara baru. Kita diminta melakukan approach baru agar kita tahu proses selanjutnya. Kalau tidak ditemukan, maka kita terjebak pada saat kita mengeksekusinya benar, tapi caranya salah, maka kita terjebak pada transaksi saja. Transaksi cuma menghasilkan profit, tidak growth, tidak sustainability. Tidak profit, tidak growth, tidak sustainability. Artinya tidak berkelanjutan. Itu kenapa bisnis masa depan tidak sebatas profit, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu Profesor, Doktor, MBA, SA, MM, itu semua nanti akan hilang gelar itu. Pemain-pemain unggul di masa depan adalah yang menciptakan ekosistem baru. Masya Allah. Oh tangan. Asikin nemen gini sekali ya. Nah tetap ya. Oleh karena itulah pengantar ini akan saya jadikan spirit untuk menjadikan kampus ini dijaga marwah ekosistem baru itu. Kalau hari ini kita gagal menjaga marwah ekosistem baru itu, maka anak-anak kesini akan dididik secara rutin oleh guru yang template-nya, handbook-nya sudah tidak perlu lagi dan hilang dari peredaran Google Earth atau Google Map atau Google Knowledge atau apapun. Sadarilah, matinya kampus terbaik di dunia adalah karena gagalnya orang memahami tantangan Google. Google ngomong apa? Smart leader akan kalah dengan smart Google. Mau tanya simbahnya siapa, keturunannya siapa, rumahnya Pak D siapa, lihat Google lebih tahu daripada penghafal driver terbaik ojek di kota Pekalongan. Artinya, smart leader kalah sama Mbah Google. Maka Google menyarankan, aku nggak punya sesuatu, hai manusia. Yang aku punya adalah yang saya sebut sebagai kolbun solihun. Aku nggak punya kolbun solihun, apalagi aku nggak punya akidah, aku nggak punya culture, aku nggak punya values. Maka jadikan kampus ini mendidik behavior learning kita. Kampus ini mendidik sebuah nilai, dan nilai itu menghujam di hati, dan Google nyerah sama yang disebut wise people. Kapan kampus yang terbaik tidak bangga dengan lulusan kumlot IP-nya lagi, tapi banggalah menjadi orang-orang yang menep hatinya irji ila rabbik. Ini luar biasa. Kalau ini kita punya, maka insya Allah Pekajangan akan ada di atap pendidikan nasional
yang disebut sebagai kampus merdeka. Bila tidak, dan Anda membiarkan perkataan saudaramu ini yang mungkin diberi kesempatan dengan beasiswanya, dengan kemudahannya, karena doa sang ibu perias itu yang saben hari mentahajudi diriku dan aku ingin mendapatkan sawabnya kemanapun itu jimatku. Aku jaga lebih mulia daripada istriku, bukan istri-istriku. Karena untuk dua butuh keadilan, untuk yang satu tidak butuh adil, hanya butuh bekti. Maka bila ibu kita masih ada, hormatilah. Itu bagian dari value yang saya ceritakan tadi. Learning behavior tadi, atau behavior learning tadi, menjadi pintu utama. Lagu kita tahu matahari bersinar ya? Sang surya. Sang surya ini harus menjadi spirit di ruang publik ini. Doa boleh dilantunkan, tapi lagu itu harus selalu sayup terdengar, wajib di kampus ini. Sebelum acara apapun, agar nasionalisme terhadap Muhammadiyah menjadi rasa fastabil khairat di setiap insan-insan Muhammadiyah. Bayar aku birot, tidak tahu ya. Dan bila itu telah dimulai, maka turunan dari silabus kita juga berbeda. Maaf saja, katanya pengen global kok level Pantura, nggak ada musuh. Nggak boleh. Kalau bersaing itu di segmen, ya. Kok gawe? Iya, pokok nggak boleh. Salah undang aku ke sini. Kalau nggak gitu saya kan nggak mimpin jadi Dewan Pengawas BPJS. 500 triliun duitnya. Hidupnya simple. Saya itu hidupnya simple. Semua yang saya punya udah wakaf. Saya diusir karo bojoku gelandangan. Tak cerake bojoku tempat tinggal, lainnya wakaf. Dompet pun tergantung Mak Sita. Nggak ada. Handphone ya dikasih, baju dikasih, suruh pakai ini aja satu, pulpen ya 10.000. Padahal di tanda tangan ini 1 triliun. Wah, hebatnya manusia ditentukan dari soft skill-nya. Hebatnya sistem ditentukan dari soft system-nya, bukan hard skill dan hard system. Jadi kampus ini mestinya kita punya separuh, karena separuh jalannya nanti urusan masa depan. Yang separuh itu apa? Akidah. Dan kita nggak punya itu, dan kita nggak menyadari itu. Mau turunnya ke akhlak, mau turunnya ke fikih, mau turunnya ke Muhammadiyahan, tafadhalalai. Tapi itu dicamkan dengan cara yang kekinian, milenial. Maka orang tua jangan sok tahu panjenengan hebat di zamannya. Hanya anak-anak yang punya akidah, yang memahami masa lalu. Ghazali mengatakan, masa lalu adalah jarak terjauh. Dan kalau kita hidup di masa lalu, harusnya yang mengerti di masa depan. 30 tahun ke depan, yang kaya di bawah 30 tahun. Gak ada Warren Buffett, gak ada pemilik itu kaya-kaya. Anak muda yang kaya. Kalau dilihat ukuran dunia. Padahal dunia menurut Akhlakul Karimah adalah pasca kematian. Itu hitungannya. Tepat? Bukankah amaliyah kita diperhitungkan dari jutaan miliaran orang ingin balik ke dunia untuk mengatakan muamalah? Benar? Kalau itu benar, berarti ada yang salah kita men-setup kampus ini kalau kita tidak tahu itu. Kalau kita tahu urusan dunia yang paling melenting aja, hak asasi manusianya bukan kerja paksa loh. Mendapatkan akses internet. Yang dipelajari bukan best practice loh. Yang dipelajari adalah next process. Yang didapat bukan komplot loh. Oh saya komplot tuh kayak
pintar, pantasnya. Bodoh tanpa batas. Butuh kecerdasan spiritual, butuh kecerdasan sosiologi, butuh kecerdasan tauhid, butuh kecerdasan memasak, butuh kecerdasan menulis, butuh kecerdasan memuliakan mertua. Karena zaman hari ini, ketika itu luntur, anaknya mengatakan baper. Anakku itu baperan, instan, soliter. Yang tadinya khusus mengetik dengan sebelah jari, yang terjadi cuma kanan dan kiri, karena itu patennya Samsung dan patennya Android. Kan gini, ini gini kan? Nggak ada mengetik lagi kan? Dunia semakin simpel. Maka knowledge genome, genome itu core of the core. Genome itu adalah sesuatu yang basisnya mengacu kepada ahlinya ahli, namanya genome. Orang biologi tahu itu, orang kedokteran tahu itu. Ordonya itu genome. Nah, knowledge genome itu harus diterjemahkan di setiap kampus untuk mengajar pada nilai value itu. Bila orang kehilangan value, maka yang dilihat adalah transaksinya. Tahap pertama memperbaiki top of mind-nya saya selesaikan sampai di sini. Ini tadi masalah top of mind. Beda, orang megang 500.000 sama 500 triliun beda. Beda. Tapi yang bedakan apa? Alatnya. Kalau aku makan ini enak, top of mind-nya juga membedakan. Apa bedanya? Kenapa nggak di cloning-nya? Kenapa nggak diakusisi? Kenapa nggak dibikin pindah total di handbukan? Kenapa pindah total nggak di KFC-kan? Kenapa Megono yang suka hanya Pekalongan? Sama-sama dari Gori. Kenapa Gudeg lebih terkenal daripada Megono? Karena nggak ada yang tercurah dengan cara berpikir mindsetnya menganggap Megono adalah lebih mulia daripada makanan-makanan yang lain. Kalau itu disadari, berarti sadar dong, Anda hanya meluluskan orang gitu. Sombong kampus ini. Hari gini nggak ada lulusan terbaik. Kalau kampus mencanangkan besar-besar, memberikan terbaik kepada masyarakat dengan lulusan terbaik, desa sampean. Ganti itu pernyataan itu. Kapokmu kapan? Harus menciptakan lapangan kerja. Gurunya deketi perusahaan itu. Maka ketika saya dengar ada fakultas ekonomi di sini, maka saya simak dengan baik. Saya buka di Google, ternyata manajemennya hanya titik, manajemen titik. Kenapa nggak ditulis manajemen masjid? Kalau Kajangan ngajari manajemen masjid, seluruh pelosok negeri percaya Bapak Ibu semua. Ini kilometernya Muhammadiyah itu Kajangan. Maka kalau ngajari manajemen masjid jauh lebih hebat, jadiin Masjid Taqwa itu standar internasional. Maka Astra punya 256 masjid, BI punya, di Sudirman punya, lulusannya nggak ambil UGM. Kepala masjid, marbot masjidnya bukan dari UGM. Saya juga kepala masjid Fathur Rahman Universitas saya juga waktu masjid di Alfat di rumah saya ketua dari ketua alumni dari Darut Tauhid. Apa yang terjadi? Cara berpikir orang-orang di area itu membutuhkan pelatihan soft skill khusus. Kampus ini harus saya yang ngajarin. UGM nggak mungkin dong. Ini namanya Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Diidharkan dengan 2P ini. Ini loro ya. Kok nggak ada sentuhan masjid? Desa. Tambah desa. Makatan Bu Rektor. Saya tahu betul dengan saya itu bukan psikolog, udah lihat Bu Rektornya seperti ini. Kampus ini buka aja, open of mind. Ayo masukkan.
Panggil orang-orang bagus, Mas Arif panggil sini. Nanti Mas Joni suruh ngomong semuanya. Semua pasti punya value yang bisa nilai tambah. Manajemen masjid, manajemen yatim piatu, manajemen zakat. Bukannya lazis di mana-mana. Ahli manajemen syariah ada nggak? Lah kalau yang bikin, ya tapi lawan Pekajangan kalah awu. Pekajangan itu gunungnya, saulingnya, ilmu-ilmu yang saya sebutkan tadi. Kok sampai mau ikut kiblat ke Jogja? Jogja kering dengan ilmu-ilmu ini. Tuhan memberikan basah hijaunya matahari bercahaya itu ada di Pekajangan. Hampir 100 tahun Mbah Dahlan itu mensemaikan tentang kedahlanannya dalam lingkup Muhammadiyah, dalam lingkup masjid. Kok di sini malah bikin aturan yang mana mengacu kepada orang yang tidak punya visi kayak Mbah Dahlan. Besok ini pemikiran yang dilatih di kampus-kampus terbaik. Yang bisa eksekusi siapa? Panjenengan. Saya mungkin bisa menjadi cermin yang gak retak saja, agar panjenengan tetap istiqomah, karena panjenengan jauh lebih mulia secara konten daripada Aditya Warman. Kalau itu disadari, maka di setiap pintu ditulis bahasa Arab. Maka lulusan UMPP berbahasa Inggris dan berbahasa Arab. Ekstrakurikulernya bahasa Inggris, bahasa Arab. Dan harus TOEFL-nya katakanlah 550. Bahasa Arabnya juga gitu. Itu sing susah. Nggak ada susahnya kalau dilatih. Bukan begitu kudu, tapi semaikanlah nilai-nilainya. Yang susah itu fondasi. Kalau ngomong, anakmu nggak pintar bahasa Inggris nih. Ya Pak D-nya maksa dulu sih, saya juga sih anak kok dipaksa-paksa kuliah di apa itu, Impres apa sekolah. Sekarang dia anaknya Ari di Presiden University, bilingual bahasa Inggris, nanti S2 tak suruh keluar negeri pakai LPDP bisa. Artinya UMPP ini telah mengajak kepada uswah yang benar yang diajarin oleh Mbah Dahlan. Itu yang saya mau ingatkan, percikan kecil logikanya Mas Sobat. Kalau Anda ini mengacu pada kampus-kampus terbaik, lalalala, buat apa? Mbah Dahlan itu percikannya luar biasa. Maka di pojok sana ada gambar Mbah Dahlan. Katakanlah Mbah Dahlan matur atau ngendikan, jadilah setiap tempat adalah nafas Islam tersemai dengan Muhammadiyah. Ya bersyukur aja namanya sama. Ketua PCM Pekajangan. Iya, terus. Oh, mana Muhammadiyah? Tambah. Saya bukan siapa-siapa. Kalau yang datang ini manusia unggul, kasih kertas, kasih di gedung putih saya berikan. Ini ukuran 60 kali 45, lembarannya sebesar. Kalau Presiden Galuh nulis di situ, cita-citanya tulis situ. Kalau salah presidennya sekarang ke-48 atau apa, membaca cerita-cerita lama yang boleh lihat presiden. Nah hari ini tamu-tamu terbaik itu punya platform, suruh nulis dong. Mana kertas itu? Wong nyiapin gelas aja nggak bisa kok. Feedback menyakitkan tapi cepat sembuh. Tamu bergelas menunjukkan kampus ini tahu tata tertib memuliakan tamu. Nggak kenyek loh ya. Salahnya ngambil pack panggil saya. Artinya saya bukan orang lain. Saya orang Pekajangan dan hadir di sini karena saya sayang pada kampus ini. Ojo merasa tersinggung. Wah, Pekajangan itu sangat komunal, egaliter, seadanya, polos, blow on, dan clear. Tidak ada rasa sakit hati di Pekajangan. Santai. Tapi apa yang terjadi? Kalau itu dikaitkan dengan ilmu, kita nggak boleh lagi pakai platform itu. Dalam muamalah silaturahmi boleh. Dalam ilmu, kita harus terstruktur, rapi dalam bentuk desain.
Spirit Mas Somad menurut saya tidak kurang-kurang. Almarhum Pak Ade Ikhwan juga nggak kurang-kurang. Tokoh-tokoh Muhammadiyah nggak kurang-kurang. Waktu saya 9 tahun diadu sama Tole petenis di HW yang manggil Ismail. Main kowe kalah Ismail. Tapi tak kira nek kowe menang, tak traktir soto kolari. Ning hatiku kok soto kalori toh. Tapi hari itu Ismail tiba. Kebanggaan saya kepada Ismail dan Ismail kepada saya tetap terjaga karena di antara kita memotivasi dengan spirit yang sama. Dan akhirnya saya menangin 4 pertandingan itu di tahun 85 dan seterusnya. HW yang sangat rimbun, saya nggak tahu wajahnya, ternyata ganti jalan tol, diganti oleh tempat tenis yang bergranit katanya. Fleksi. Artinya lenturan bola jauh lebih bagus, berarti harus pakai bolanya spalding. Tapi pertanyaannya, kalau HW itu lapangannya 1, ya diganti lebih bagus cuma 1, cuma 2. Di rumah saya kalau ditanya di dunia nih, dan seluruh petenis ditanya, apa kenanganmu? Ada piala. Oke? Karena saya tahu platform masa depan, maka saya tanya, siapa pemilik raket terbanyak di dunia? Yang ngomong Indonesia nih, kan bajunya udah digedein. Maka Arthur Ashe katanya, sekitar 1.500. Yang kedua siapa? Roland Garros, museumnya 1.370. Yang ketiga siapa? Wimbledon, museum 1.200. Kalau yang keempat siapa? Aditya Warman. Di rumah saya ada 1.200 raket tenis di atas usianya 70 tahun sampai 130 tahun. Why? Kenapa? Karena platformnya jauh meninggalkan hari ini. Saya bicara masa depan. Mau nggak diberi sana? Kalau Jaluk Udin ya. Oh ya teman saya soal. Apa bedanya? Beda platform. Nah kalau anak itu beda platform, ya beda ukuran dong. Boleh dibekerjakan. Hotel-hotel yang rural di NTT semalam harganya 90 juta, yang tidur David Beckham dan seterusnya, itu di puncak Gunung Cadas. Di Misol, nanti saya cek Misol, indahnya kayak apa? 49 juta. Saya datangin, apa sih yang membedakan? Yang membedakan apa? Hospitality-nya. Yang bedakan gini, hospitality. Kalau saya ngomong gini, Mas Bambang ke rumah saya, kata orang Jawa Barat, tempat terbersih di Jawa Barat itu di tempatnya Pak Aditya Warman. Gotnya isinya lele. Rumahnya bersih. Kalau saya mau ngajari kebersihan leader-leader saya di Astra, tak suruh ke rumah. Apakah ada kotoran satupun? Otaknya juga jelas. Karena saya ingin selesai dengan diriku untuk urusan dunia ini. Masalah saya dapat sesuatu karena saya tidak cari-cari rezeki, karena saya tahu platform Tuhanku menciptakan diriku dan menjaga bumi. Rezeki tidak salah alamat, jangan kau cari-cari, karena rezeki harusnya kau jemput, karena tidak salah alamat. Bagaimana menjemputnya? Karena kita punya ilmu. Ilmu menjadikan kita tahu momentum, tahu kapan bertindak, dan secara natural kita diberikan ilmu muamalah untuk berbagi. Rezeki bukan kau simpan, tapi rezeki kau bagi. Saya tahu para wakil dari kampus ini, rezekinya nggak akan pernah berkurang. Dan tentu ini bagian dari strategi Muhammadiyah yang mempunyai, kalau salah, sekitar berapa Mas Abang? 7.000 triliun aset Muhammadiyah. Tinggal satu ilmu lagi yang saya sebut ilmu tengah. Ilmu hari ini bukan komunikasi, bukan partnership, bukan mutual understanding, tapi ilmu hari ini adalah kolaborasi. Silakan langsung kolaborasi dengan Al-Azhar, taruh di sini. Silakan kolaborasi dengan Harvard, taruh di sini. Silakan kolaborasi dengan
Persekutuan Muhammadiyah taruh di sana. Jadikan 3 sumber ilmu terbaik ini menyatu dalam diri anak-anak kita. Talenta Indonesia. Dimulai kilometer 0 dari tanah UMPP ini. Silakan tepuk tangan. Apa deh? Ini setiap jeda kalimatku sampai tak kon mikir keras ini. Artinya bacaannya cukup. Wajib baca kampus ini ke berapa anak-anak? Gak bisa diajari nulis skripsi, gak pernah baca. Nulis skripsi itu impresi dari bacaan. Kalau gak pernah baca, gak bisa. Monggo, di level tengah ini, yang disebut eksekusi ini, tadi kan di level platform nih, strategi, eksekusi ini, nanti bawah nanti saya ceritain. Di eksekusi itu membutuhkan knowledge. Knowledge itu didengar atau dibaca. Dilihat terakhir, jangan banyak lihat. Kalau lihat dulu nanti autis. Kenapa anak-anak kita ditinggal kerja? Kok anakku agak autis ya? Karena banyak lihat, kurang didengar, kurang sosial kontrolnya kurang, storytellingnya kurang, nyimaknya kurang, dialognya kurang, maka diam 1000 bahasa di sana. Saya ingin tahu kualitas bacaanku, maka terlihat dari apa yang saya sampaikan. Maka ibu-ibu mungkin punya satu kata yang indah mengekspresikan suasana hari ini. Satu kata untuk saya, namanya siapa, saya akan ekspresikan lewat mulut saya atas apa yang kau pikirkan satu kata itu. Ada yang ingin kepikir satu kata untuk saya? Amazing. Amazing. Nama lengkapnya sama Mbak Astrea? Lengkap Kejora. Kita simak masing-masing ya. Dia mengekspresikan satu kata tentang amazing, ya. Lalu saya akan menuliskannya untuk dia lewat tutur kata saya. Amazing, inspirasi Kejora oleh kata-kata Aditya. Bila amazing itu kakimu, engkau akan pergi ke masjid ketika waktunya. Bila amazing itu adalah rahimmu, akan terlahir anak-anak yang soleh dan soleha. Bila amazing itu tanganmu, maka tanganmu akan menjumput rezeki untuk anak istrimu. Bila amazing adalah otakmu, akan terurai air mata untuk masa depan. Bila amazing itu adalah telingamu, maka bacaan Al-Quran adalah tanda kilometer 0 awalnya. Dan bila amazing itu matamu, ainul yakin adalah hakul yakin setiap titik terakhir sebelum kematianmu. Bila amazing itu adalah hatimu, qalbun solihun adalah iktibarku kepada akhirat nanti. Allahu Rabbi. Inspirasi Kejora untuk hari ini. Masya Allah. Temanya aku yang ngomong tidak. Ini besutan orang tuaku dalam ilmu yang benar, dalam kampus yang benar, dalam platform yang benar, dalam knowledge yang benar, dan akhirnya muncul satu kata. Selesai dengan dirinya. Orang yang selesai dengan dirinya, dia tidak punya hambatan plak di dalam darahnya. Dia mengalir tanpa ketakutan karena atasan-atasannya adalah kebenaran tertuju pada Tuhannya. Dan bila itu benar, ikutilah orang itu. Karena dia seperti lagu Sang Surya. Badalah namanya. Wesa, aku kok merasa sangat Muhammadiyah banget hari ini. Tanya jawab aja, biar lebih hidup. Kalau kelamaan nanti kapan mulai dari mana nih Mas Adit? Kan gitu. Kalau gitu nanti saya bolak-balik ke sini bosan kan? Saya cukupkan, bisa dihentikan namanya, renungkan video ini. Saya tidak sedang berkata-kata dengan orang di luar sana. Bagilah ke keyakinanmu, jangan bagikan ke sosmed yang tidak memahami asbabul kenapa Muhammadiyah itu besar. Hanya orang-orang yang tahu, yang memahami konten. Kalau tidak tahu, maka hibah di sana sini. Bu Rektor nanti yang jagain, pembina yang akan jagain, panjenengan semua adalah pilar-pilar terbaik. Mbak Kejora telah menyatakan satu kata, amazing.
Kapan kata amazing itu dimiliki talenta-talenta kita? Di saat awal tadi saya mengatakan tentang global mindset-nya sampai eksekusinya benar, nanti di level bawah. Bagaimana kita berkomitmen dan berintegritas untuk menjaganya, itu kembali pada cara kita mempunyai knowledge untuk merubah perspektif, dan perspektif yang baik yang muncul bukan confident. Kampus yang hebat tidak semata-mata didik anak-anak confident. Kampus yang hebat mendidik anak-anak belief. Belief itu yang mudah dibedakan apa? House sama home. Panjenengan itu pulang ke rumah, punya rumah atau punya hunian. Kalau punya hunian, maka pulangnya ke home, bukan ke house. Mano empret pulang punya rumah dia, tapi tidak punya home dia. Rumah yang digambarkan, dititipkan dua kata cinta dari 15 kata cinta di dalam Al-Quran adalah mawaddah warahmah. Dan itu milik rumah kita. Mohon, rumah Muhammadiyah adalah kampus-kampus terbaik, salah satunya UMPP pada kesempatan hari ini. Pak Satrin, Pak